menuliskan data, sudah mulai ada data, kalian tuliskan di cerapannya, ya. Jadi nanti cerapan yang kalian siapkan di rumah itu nanti datanya bisa terisi selama kalian nonton video praktikum ini. Kemudian nanti jika memang misalnya dari video ini ada yang tidak jelas, itu kalian langsung raise hand atau kalau enggak langsung tanya di Zoom ini, ya. Langsung nanya ke Kang Adib atau ke saya, ya. Jadi nanti yang paling penting dari praktikum ini adalah kalian bisa mengikuti langkah prosedurnya satu persatu sampai nanti dari 2 jam yang ada ini kalian bisa menyelesaikan satu modul, kemudian 2 jam berikutnya untuk modul yang kedua, ya. Jadi kita harapkan meskipun nanti videonya itu cukup singkat, nanti kalian terbayang untuk menulis terbayang langkah prosedur praktikumnya, kemudian juga terbayang bagaimana mengisi cerapannya, dan juga nanti kita usahakan di 2 jam itu perhitungannya sudah kalian selesaikan, ya. Jadi nanti di guide atau dijelaskan juga oleh Kang Adib, ya. Mungkin untuk penilaiannya nanti untuk laporannya seperti biasa mirip dengan di Tekmek waktu kemarin, ya. Jadi ditulis tangan per kelompok, ya. Jadi nanti masing-masing anggota itu menulis tangan, ya, menuliskan lembar per lembarnya, diberikan nama, ya, nama dan NIM, sehingga nanti kontribusinya itu digabungkan menjadi satu PDF, kemudian nanti diupload di Kudagang, ya. Jadi nanti dari sisi pemeriksaannya lebih sederhana, ya. Jadi hanya ada 12 kelompok, ya, kalian, ya. Jadi atau kalian mau individu aja? Kelompok aja, Pak. Kelompok saja, Pak. Oke, ya, kelompok ya. Kelompok aja, Pak. Tapi benar, ya. Masing-masing Ya, benar, kompak, Pak. ya. Ya, benar, Pak. Ya. Benar. Ya, Pak, kompak, Pak. Benar, ya. Jadi gotong royong ini, ya. Oke, berarti sepakat kita kelompok. Jadi nanti dikumpulkan dalam satu file, ya, minggu depan, ya. Ada yang ditanyakan untuk praktikum ini? Jadi nanti kita kalau ada waktu, nanti kita akan sediakan juga waktu khusus untuk presentasi atau diskusi, ya, semua hasil praktikum ini, ya. Oke, Kang Adib bisa langsung aja. Aduh, Ya, mangga Pak Kang Wahyu, Mas Wahyu, silakan. Itu Pak, masih ada yang belum di ACC. Bentar, siapa ini, ya yang belum di ACC, ya? Oh, Hana, ya. Oke, Mas Adib silakan. Ini tes awalnya sudah diupload semua? Nanti laporannya minggu depan, ya. Dikumpulkan di Kudagang minggu depan, ya. Oke, Mas Adib. Nah, mungkin nanti sekali-kali kalian videonya dinyalain, ya. Jadi saya ingin tahu juga kalian ngerjain apa enggak gitu. Jadi nanti kalian tunjukkan cerapan yang udah kalian ini nanti di video, ya. Oke, Mas Adib, silakan.
Halo, Mas Adit? Oke, kita langsung aja putar di ini di laptop saya, coba ya. Kelihatan ini video share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke, Videonya terlihat tapi suaranya tidak terdengar, Pak. oke. Gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Kurang jelas suaranya ya? Di modul. Suaranya kurang keras, Pak. Kurang keras ya? Ya. Tar, kita coba. Kalau kasih David lagi. Si David lagi. Jadi praktikum si David ini. Tar. Padahal ini 98%. Emang agak kecil ini Dinda ini. Oke. Ini sudah maksimal sih suaranya mungkin. Ini lagi menunjukkan apa? Alat-alatnya ya. Itu termohigro ya. Nggak ada share screen-nya, Pak. Oh gitu, tar. Saya set dulu, tar. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Udah full screen belum? Udah full screen di sana? Udah, Pak. Sip. Ya, ini saya bantu suaranya ya. Itu lagi memperkenalkan alat ya, kuas, stopwatch. Ya. Jadi stopwatch ini untuk memastikan 20 detik nanti ya. Itu termohigro ya. Nih cerapan kalian udah siap kan di rumah ya? Sudah siap, Pak. Oke. Nah, itu AT ujinya ya.
Oke, itu tadi AT ujinya ya. ATF2 di situ kan jadi standarnya kan 1 kilo, kemudian ada 500, 200, 200 bintang, 100, 100 bintang ya. Nah, untuk 100 bintangnya ini di boxnya nggak ada ya. Di satu box nggak ada. Jadi 100 bintangnya ini diambil dari box yang lainnya. Ya. Paham nggak ini? Jadi misalnya ada satu box yang F2, tapi ini satu box yang lainnya ini masih dalam kelas yang sama, Pak ya? Kelasnya masih sama F2 juga. Karena di satu box itu hanya ada 100-nya satu gitu. Sedangkan di praktek di prosedur diseminasi bawah ini 100-nya harus ada 100 bintang juga. Ya. Jadi kita ambil dari box yang lain, ya. Paham sampai sini? Misalnya yang 100 bintangnya, Pak, misalnya 100 bintangnya beda pabrikan gitu nggak apa-apa, Pak? Oh jangan, diusahakan mirip juga. Misalnya dari Mettler Toledo ya semua Mettler Toledo gitu. Jadi supaya kelas meteorologinya nggak berbeda, ya. Oke, Pak. Sip ya, paham sampai sini yang lainnya? Ya, kita playback lagi ya. Lanjut ya. Nah, ini standarnya ya. Nah, itu yang standar 1 kilo ya. Ya, ini Nah, ini suara Kang Adib ya. Jelas nggak? Nggak ada suara, Pak. Oh gitu. Jadi ini mas komparatornya ya. Jadi sebetulnya ini dalam mode timbangan elektronik ya. Jadi masanya, jadi pada saat kita nimbang itu yang keluar adalah masanya ya. Jadi bukan selisihnya ya. Jadi kita lihat nanti di sini. Ya. Oke, ini lagi menjelaskan Pak Adib itu fungsi-fungsinya ya. Jadi ini ada apa namanya? Ada box ya. Jadi ada pintu kiri dan kanan ini untuk memasukkan apa anak timbangannya. Ya, ini secara manual. Ini kebetulan mode manual, tapi sebetulnya bisa juga modenya mode otomatis ya, otomatis. Jadi pada saat itu tangan didekatkan ke sekitar sensor, itu nanti pintunya akan terbuka gitu. Ya. Tapi ini kebetulan untuk lebih mudah ini pakai yang manual dulu ya. Jadi pintunya digeser ya, pada saat ingin dibuka digeser. Kemudian untuk menutupnya juga nanti digeser lagi ya. Jadi ini anak timbangannya bisa dimasukkan dari kiri atau dari kanan ya. Kemudian ada T ya, T ini untuk ter, untuk menolkan ya. Kemudian ada on off ini untuk menghidupkan dan mematikan timbangannya ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, kalian lihat ya. Oke. Nah, ini. Coba kalian lihat lagi kombinasi pertama apa? Nah, ini ya kombinasi pertama ya. Jadi standarnya 1 kilo, kemudian ini yang diujinya 500, 200, 200 bintang, dan 100 ya. Jadi A ini ya. Jadi minus. Jadi ini sebagai A ini standar. Kemudian yang AT ujinya ini B ya. Oke, langsung kalian tuliskan ya.
Nah, ya, jadi didiamkan, pembacaannya 20 detik. Bayang nggak? Ini baru A pertama ya. Oke, udah dicatat ini di cerapannya? Udah, Pak. Oke. Nah, itu lihat ya cerapannya di bagian situ kalian nulisnya ya. Nah, itu ya. 20 detik. Pak, videonya patah-patah. Oh, patah-patah. Iya, Pak, dari tadi. Ya, Oh, Pak, sama Pak. Ih, Oke, Pak, oke. kalau kayak gini emang selalu patah-patah, Pak. Segimanapun juga nggak pernah bisa smooth. Oke, oke. Kalau gitu gimana ya? Oke, masing-masing koordinator, ketua kelompoknya nyetel Zoom ini masing-masing ya. Nyetel videonya masing-masing, liatin ke saya. Gimana, Pak? Nggak paham. Memang sih kalian bisa juga menyetelnya langsung di laptopnya masing-masing, ya. Mohon maaf Pak, mau tanya, ini Zoom-nya bisa buat breakout room nggak ini? Ah, untuk apa? Buat breakout room. Jadi kayak misalnya satu kelompok, breakout-nya buat per kelompok SLK gitu gimana Pak? Oh, saya belum tahu nih cara ngeset ininya ya. Oh, ya udah. Kalau gitu masing-masing bikin Zoom, nanti apa namanya hasilnya ke sayain ya, hasil praktikumnya, hasil apa, bahwa kalian ngebahas video praktikum ini ya sekarang ya, pakai Zoom masing-masing yang 40 menit ya, bisa nggak supaya nanti lebih efektif. Oke, Kak Adip ada ini, ada ide? Pak Adip? Atau kita lanjutkan aja videonya ya? Kita lanjut saja. Ya, kita lanjut saja videonya. Tapi kalau patah-patah kasih tahu lagi ya. Oke, ini untuk yang B-nya ya. Jelas nggak angkanya di sana? Jelas. Ah? Jelas. Jelas angkanya ya? Pak. Oke. Jelas. Ini angkanya 999,9873 ya. Nanti kalian catat di B1 ya. Oke, kebayang nggak? Masih kombinasi satu kan ya Pak ya? Masih B1 ini. Kan tadi A1, sekarang yang B1-nya. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalian catat di Oke, ini ABBA ya. Jadi yang tadi, kombinasi yang tadi, yang 500, 200, 200 bintang, dan 100 ya. Kita timbang. Oke, ini angkanya dicatat lagi ya. Kelihatan angkanya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ini di Oke. B2 ya, Pak? Ini B2 ya. Paham ya? Bisa ya? Kita lanjut lagi ya. Iya, Pak. Oke, next.
Nah, B2 kan ya. Nah, sekarang kita ke A1. Ke A2 ini maksudnya. Oke, ya ini untuk yang A1 ya. Jadi A1, B1, B1, A1. Ini A1 yang kedua ya. Jadi 999,9890. Oke, sampai sini angkanya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke ya, sip ya. Kita lanjut ya. Ini seri yang kedua ya. Ini A2 ini. Ya. Oke. Mohon maaf, Pak. Ini Nah, yang seri keduanya kembali ke A1 lagi, Pak. Enggak, naikkan lagi A. Ya. Ini sebagai A2 ini. Yang tadi itu Masih kombinasi satu, sama yang seri sekarang. kedua. Ya. Araso? Oh. Ya, ini 2 ya. Ini seri yang kedua ini. Ya, ini standar A seri yang kedua. Udah dicatat angkanya? Udah ya, 999. Belum? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan? Yang A1 keduanya. Enggak, ini yang masih kombinasi. Masih kombinasi pertama, seri kedua ya, yang A ini ya, A1 ya. Jadi angkanya 999,9880. Bisa masuk? Oke, Pak. Oke ya, lanjut ya. Sekarang di B yang kedua ya. Maaf tadi harusnya 9890 nih. Salah tadi. 999,9890. Ya. Angka yang tadi diganti ya. Ini setelah 20 detiknya ternyata berubah ya. Ini ya angka terakhirnya ya. Ini yang A ya, masih yang A ya. Udah diubah? Di cerapannya? Kalian tuliskan angka ini ya. Udah, Pak. Oke, lanjut. Oke. Udah 0. Masukkan kombinasi lagi ya. Oke, nah ini. Ini yang B yang kedua ya. Ini seri yang kedua ya. 999,9874. Ya. Jadi ini A1 AB ya, A1 B1 ya, maksudnya untuk kombinasi 1 tapi seri kedua ya. Ini AB-nya ya, ini B-nya ya, B1-nya ya. Oke, ini udah ditulis angkanya? 909. Belum? Sudah, Pak. Nggak Oke ya. kelihatan dia aku apa jaringan aku ya. Oh, jaringannya kayaknya mah. Yang B1 yang B1 ini kan berapa, Pak? 999,9874. Oke, ya itu B1 ya. B1 seri kedua ya. Oke, Pak. Oke, next ya. Nah, kita lihat ini dikeluarkan Iya, Pak, lagi. next. Nah, kita masukin lagi anak timbangan ujinya ya. Oke, nah ini ya sekarang berubah nih. Jadi 999,9872. Ya. 999,9872.
ya. Oke, ini B yang kedua ya. Nah, sekarang kita ke A ya. A yang terakhir ya, kita keluarkan. Nanti oke. Masukkan lagi, oke. Ya, ini 20 detik ya udah. Ini A yang kedua ya. A B B A. Nah, ini A yang kedua ya. Jadi 999,9890. Kelihatan angkanya? Terlihat, Pak. Oke ya. Udah dicatat semua nih? Kelihatan, Pak. Udah? Ya, ini kombinasi. Udah, Pak. Ini seri Udah, kedua ya. Pak. Oke, kita lakukan seri ketiga. Oke, tadi lihat cerapannya ya. Cerapannya. Nah, cepet pisan. Nah, di sini ya. Ya, ini seri kedua kita udah selesai ya. Sama kan ya di cerapan kalian di seri kedua juga kan? Ya? Iya, sama, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, Pak, sama, Pak. Oke, sekarang seri Sama, ketiga. Oke, ini A ya. Oke. Ini 20 detik ya. 999,9890. Ya. Sudah ditulis angkanya? Oke. Oke, udah semua ditulis di cerapannya? Ini A yang seri Udah, Pak. ketiga. Lanjut Udah, ya. Pak. Oke. Ini sekarang kita masukkan kombinasi yang kedua ya. Oke, ini 20 detik udah. Ya, ini 999,9865. Ya, ini B yang pertama ya. Oke. Udah dicatat nih B yang pertama ini? Sudah, Pak. Sudah? Atau Udah, tunggu? Pak. Sudah. Oke, lanjut ya. Ini dikeluarkan. Nah, 20 detik tunggu. Pada saat pengosongan. Oke, kita masukkan lagi ya. Oke, nah, udah tadi 20 detik ya. Ini 999,9864. Oke ya. Udah ditulis angkanya? Sudah, Pak. Oke. Oke ya. Udah, Pak. Sip ya. Oke, kita ke A ya. A yang terakhir ya. Ini dibiarkan 20 detik. Begitu baru masukkan ini ya. Oke, ini ya. Ini A yang terakhir ya. 999,9890. Ya. Oke, udah. Oke ya. Sip ya. Udah, Pak. Sip, oke. Next. Nah, kita ke kombinasi yang kedua ya. Nah, ini. Nah, ini kombinasi pertama ya, masih 3 seri. Tar. Ini.
Ntar kita cek dulu ya di ininya, di apa namanya? Oke, Adip mau masuk? Silakan. Nggak ada. Videonya udah selesai, Pak. Baru setengahnya. Mau dari kamu aja, Dip, silakan. Udah sampai mana tadi ya, Pak? Tar saya. Sampai kombinasi kedua, kalau nggak salah. Harusnya sih masuk ke kombinasi kedua sih. Nah ini Dip, udah sampai yang ini. Kamu kalau mau teruskan silakan, Sob. Baik, Pak. Sebentar. Oke. Harusnya kita udah masuk ke kombinasi kedua ya. Iya, Pak. Oke, kita masuk ke kombinasi kedua. Mau dijelaskan oleh Adip? Silakan, Adip. Tadi sampai sini ya? Atau sebelumnya? Ya, sampai sini. Ha. Oke, lanjut. Ini yang kombinasi kedua masih sama sih sebenarnya. Jadi dari kombinasi 1 sampai kombinasi 3 itu kan sebenarnya sama aja. Cuma dia emang diambil 3 kali karena nanti perhitungannya itu bakal dirata-ratain. Oke, mau sambil nyalain videonya atau gimana, Dip? Ini udah ke share screen belum, Pak? Oh, belum. Yang kamu aja, Sok, share screen-nya. Sok. Iya, Pak, sebentar. Udah muncul videonya? Oke, udah. Oke, ini masih yang tadi yang di seri kedua, kombinasi kedua, seri kedua. Jadi buat yang diseminasi ke bawah itu kan ada sampai 12 kombinasi. Tapi yang ditampilkan di video ini cuma 3 kombinasi aja. Sebenarnya 20 detik itu kan sesuai di acuannya 20 detik, tapi seharusnya kalau seandainya sebelum 20 detik itu udah stabil, itu boleh langsung dicatat, tapi kita ambil amannya, tunggu 20 detik dulu sampai penunjukannya benar-benar stabil. Penunjukan dari tiap itunya udah terlalu cepat ini ya, Mas Adip ya? Untuk yang kombinasi kedua ya? Oh, iya Pak, kemarin memang dicepetin videonya. Soalnya sama kayak kombinasi awal-awalnya, cuma nominalnya aja yang beda, ngikutin yang di modul. Tadinya sih biar bisa dicatat sama mereka, dimasukin ke serapannya gitu. Nanti sekalian sama data keseluruhannya aja kali ya Pak? Oh boleh, nggak apa-apa.
Ya udah kalian nanti. diolah nanti datanya. Nah ini yang penting nanti dia dijelaskan aja kombinasi kedua teh apa, kombinasi ketiga apa, ya. Teman-teman pada megang modulnya nggak? Kang. Oke, mungkin yang kombinasi kedua di ini aja di slow motion aja. Jadi yang penting di kombinasi kedua itu mereka bisa lihat kumpulan AT-nya apa aja gitu. Ya. Oke, kita Mungkin mundur diulang ya. lagi yang kombinasi kedua. Nah, itu kombinasi oke. kedua. Nah, Oke, ini kombinasi kedua ya. Oke, lanjut Dip. Silakan Dip. di A-nya itu kan 1 kg F1. Kita pakai standarnya. Nah, bedanya dengan kombinasi pertama ini ya. Tadi kombinasi pertama 100-nya 100 biasa ya. Ini untuk yang kombinasi kedua 100-nya 100 bintang ya, Mas Adib ya. Kalian bisa lihat nggak bedanya? Kombinasi kedua sama kombinasi ke pertama ya? Ya, Mas Adib ya. Halo, Dip? Suaranya Kak Adib nggak ada, Pak. Hilang lagi ya? Iya, suaranya Kak Adib nggak ada. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lihat di ini ya. Di modul saya share screen dulu. Tes, halo. Suaranya masuk nggak ya? Oke. Mas Adib, silakan sok. Masuk, Kak. Oke. Baru masuk, Kak. Oke, Mas Adib, silakan. Oke, tadi yang kombinasi kedua udah jelas atau? Ya, jadi kombinasi kedua dengan kombinasi pertama itu bedanya di 100-nya ya. Di 100 gramnya. Ya, Pak Adib ya. Di kombinasi kedua itu 100-nya 100 bintang ya. Oke, Dip, silakan lanjut, Dip. Oke, lanjut ke yang kombinasi ketiga sekarang. Ini. Nah, karena kombinasi ketiga itu dia kan totalnya 500 gram. Sedangkan standar F1 yang kita pakai tadi 1 kg. Jadi kita udah nggak pakai standar F1-nya lagi. Jadi yang A-nya itu 200, 200, dan 100. 100-nya ini 100 yang satu set pertama, sama yang kayak waktu kombinasi 1. Terus nanti yang B-nya itu yang 500 gram F2 juga. Ada yang bingung nggak? Bingung, Kak. Iya, jadi kan tadi tuh kita cuma punya standarnya 1 doang kan, yang 1 kg. Makanya yang sebelum-sebelumnya A-nya itu pakai yang F1. Nah, karena kombinasi ketiga itu cuma 500 gram, jadi yang kita bandingin itu sama-sama si F2 sama F2-nya. Jadi yang A-nya itu F2 yang 200, 200, 100, yang B-nya itu F2 yang 500. Gitu. Bedanya itu aja kok di kombinasinya. Oke, Kak. Makasih. Oke, lanjut ya. Itu sama tetap ABBA juga. Sama-sama tetap ditunggu 20 detik. Tuh, ini sekarang yang B-nya yang 500 gram F2. Kalian udah dikasih perhitungannya belum? Udah.
Udah, oke. Habis ini kita bahas perhitungannya ya. Sebenarnya sih semuanya tuh sama aja. Jadi tuh pokoknya tinggal ikutin urutan kombinasinya. Terus sama ABBA ya A-nya apa. Terus nanti yang B diambil dulu, ditaruh lagi. Yang B-nya, terus habis itu diambil lagi, taruh lagi yang A-nya. Oke, buat yang diseminasi ke bawah, ada yang mau ditanyain dulu? Mau nanya, Kang. Ya, apa? Kan berarti yang di video tuh cuman sampai kombinasi ketiga, berarti nanti di cerapannya cuman sampai situ aja diisinya. Iya, yang diterapkan situ, tapi nanti dikasih datanya kok sampai kombinasi ke-12. Nanti kita Oh, coba olah dikasih. data sampai kombinasi ke-12. Oke, Ya. terima kasih, Kang. Soalnya kalau nanti di realnya, itu karena nanti pakai matriks, jadi harus benar-benar sampai ke-12 kombinasi itu sih, kalau mau aman. Tuh. Nggak bisa cuman dari 3 itu terus diambil. Soalnya nanti kan hasilnya itu buat keseluruhan si satu set anak timbangannya itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ini kalau nanya yang atas kan itu cuma 8 ya, yang bawah 12. Tapi Ya. yang aku lihat kombinasinya itu banyak ada yang sama gitu. Kenapa? Ada yang sama yang diseminasi ke bawah. Ada yang apa? Sorry, suaranya nggak jelas. Diseminasi ke bawah tuh ada yang sama kombinasinya. Kalau aku lihat, apa aku salah lihat? Kenapa 12 nggak 8 kayak yang diseminasi atas? Kenapa 12 nggak 8 kayak yang diseminasi atas? Sebenarnya ini ngikutin standar acuannya sih. Kalau buat kenapanya, saya juga kurang tahu. Tapi kayaknya sih berpengaruh di matriksnya. Soalnya emang standar acuannya gini. Dia kayak yang dikombinasi ke-5 ke-6 itu kan sebenarnya sama. Terus ke-7 ke-8 sama. 9 ke-10 sama. Tapi soalnya standar acuannya emang gitu. Jadi di situ tuh di 2 kali semua. Kecuali, ya 2 kali semua. Jadi ngikutin standar acuannya aja kalau buat kombinasinya itu. Oke, makasih Kang. So, ada lagi yang mau tanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang desiminasi ke atas ya. Udah masuk belum videonya? Udah Kang. Udah, Kang. Ini yang ini diseminasi yang ke atas. Dan ini artinya itu pakai 10 kilo, terus itu yang 1 kilo. Jadi itu lebih tinggi dari yang mau diuji. Jadi yang diuji dari 100 sampai 1000, atau standarnya 1000. Diseminasi ke atas itu sebaliknya. Jadi yang diuji itu dari 1 kilo sampai 10 kilo, tapi AT standarnya yang dipakai yang 1 kilo. Ini AT-nya sama F2 dan F1 juga. Ini pelatannya sama, tadi pakai kuas semuanya.
langsung ya. Nah, sekarang sama juga pengujiannya ABBA kayak tadi. Terus tinggal diikutin aja si kombinasinya. Ini yang kombinasi 1, 10 kilo. Terus di nolin lagi. Tunggu sampai 20 detik sama. Tapi ini timbangan yang dipakai masalah di kapasitasnya. Kalau yang tadi kapasitasnya nggak cukup. Nah, terus buat peletakannya, karena ini tuh AT-nya lumayan berat, ini ketutupan ini ya. Usahain dia itu pusat masanya tetap di tengah. Jadi kayak ini misalnya kan 10 kilo. Ini tuh pakai 5 kilo, 2 kilo, 2 kilo, sama sekilo. Nah, usahain peletakannya itu kira-kira dia tetap seimbang kirinya. Karena kalau enggak nanti landasannya bakal miring dan itu bisa berpengaruh ke pengukuran masanya. Iya, yang atas sama yang bawah ya sama aja sih, cuman beda kombinasinya aja. Tapi kalau step-stepnya mah sama aja. ABBA, terus masing-masing kombinasi itu 3 kali. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau bisa diusahain di tengah. Kayak ini kan 5 kilo, taruh di bagian kanannya. Terus yang 2, 2, 1 di sebelah kirinya usahain dia bebannya rata. Karena kalau enggak, kayak pas misalnya, oke, ini nih. Nah, waktu baru ditaruh yang 5 kilo doang, nah, geser kan dia, kelihatan nggak? Enggak, Kang. Soalnya patah-patah videonya. Patah-patah. Iya. Kehalang sama aksara itu. Enggak. Ini nih, lihat di landasannya. Yang waktu baru ditaruhin 5 kilo. Ini nih, dari sini lihat landasannya. Nah, tadi kan kelihatan geser kan? Nih, waktu baru ditaruh 5 kilo. Nah, dia geser. Makanya jadi diusahain biar posisinya itu di tengah. Karena walaupun nanti berpengaruhnya cuma 1-2 gram, tapi karena kita lagi kalibrasi anak timbangan sama anak timbangan, itu hasil bisa berpengaruh. Nah, ini nih. Kalau peletakan pertama AT-nya itu harus di tengah banget ya, Kang? Kalau peletakan pertama sih nggak apa-apa. Kan nanti yang dihitung itu setelah semuanya diletakin. Tapi yang penting pas total keseluruhan, itu ada di tengah pusat masanya. Tapi kalau nggak di tengah kan geser. Itunya, alas itunya. Kan pas di kirinya ditaruhin lagi, dia geser ke arah balik lagi. Oh, oke. Makasih, Kang.
Oke, buat videonya ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita langsung bahas ke perhitungannya. Kayaknya lanjut aja deh, Kang. Oke. Sebentar, saya mau nampilin PPT buat yang perhitungannya dia. Udah muncul PowerPoint-nya? Udah, Kak. Udah, Kang. Oke, kita bahas yang diseminasi ke atas tuntas kan. 8 kombinasi. Nah, dari 8 itu kan gini kan, ada M10, ada yang totalnya 10 kilo, 5 kilo, 2 kilo, 2 kilo bintang, sama yang 1 kilo. Nah, nanti dari matriks yang tadi itu bakal kita pakai buat nyari persamaan si anak timbangannya. Nih, tadi kayak gini kan, ada 8. Ini M10 tuh berarti yang 10 kg, 5 kilo, ini yang 5 kg, 2 kg, 2 kg, ini yang 1 kg standar. Nah, nanti dari setiap kombinasi ini, jadi kayak gini, yang kombinasi ketiga misalnya, ini kan 10 kg-nya nggak ada, berarti kita anggap 0. Ini yang terus kombinasi ketiga lagi, ini tadi yang 1 kg-nya pakainya yang standar. Nah, nanti hasil dari yang tadi itu dibuat jadi matriks seperti ini. Jadi, ini tadi kalau 0 tuh berarti nggak kita pakai. Kayak yang di sini-sini kan udah nggak pakai 10 kilo nih. Dari yang sini, ini udah nggak pakai 10 kilo. Dari yang kombinasi ketiga sampai ke 8. Jadi semuanya 0. Oke. Terus, B-nya itu dari si ininya, standarnya. Nih. Oke, di sini dia standar cuma dipakai di kombinasi ke-1, ke-3, 6, 7, 8. Makanya di sini kita cuma pakai ke-1, ke-3, 6, 7, 8. Ada yang bingung nggak? Lanjut, Kang. Oke, lanjut ya.
Nah, ini karena tadi data, oh ya, terus nanti dari sini persamaannya kayak gini nih. Ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Tunggu di sini ada nggak? Oke. Nah, si Y1 ini tuh didapatnya dari rata-ratain. Tadi ada, kan ada A1, ABBA1, ABBA2, ABBA3. Nah, Y1, 2, 3 itu didapatnya dari selisihnya mereka. Jadi nanti yang di ABBA1, A-nya ditambah A dibagi 2, dikurangin B-nya tambah B dibagi 2. Nanti dapat kan ABBA1 tuh nilainya berapa. Terus ABBA2 gitu lagi, ABBA3 gitu lagi, terus dirata-ratain. Paham sampai sini? Bisa diulang, Kang? Gini nih. Oke, bentar. Kita langsung cek ke Excel-nya aja ya. Oke, kelihatan nggak Excel-nya? Belum. Kang. Masih di PowerPoint, Kang. Sekarang? Udah. Oke, nih. Kayak yang tadi. Jadi nanti setelah kita ngambil data, itu bakal dapat 8 kayak gini semuanya. Nah, terus tadi kan di matriks itu ada Y1, Y2, sampai Y8 kan? Jadi Y1 itu didapat dari ini nih. Ini sama ini dirata-rata, dijumlahin, diambil rata-ratanya. Kalau udah dikurangi nilai ini. Nah, dapat kan? Seri 1 gimana? Seri 2, seri 3. Langsung gini deh. Ini Y1 ya. Nah, Y1-nya itu berarti rata-ratanya ini dan ini dikurangin sama rata-ratanya si B yang ini dan B yang ini. Oke, dapat angkanya. Nanti angka di belakang komanya kita sesuaiin aja. Terus yang Y2 juga sama. Bedanya ini buat si ABBA yang kedua, terus Y3 juga sama buat ABBA yang ketiga.
Oke, jadi nanti hasilnya itu bakal kayak gini untuk setiap kombinasinya. Tunggu, ini kayak di data yang salah. Oke. Nah, nanti jadi hasil Y-nya bakal kayak gini. Udah, ini kita harus catat dulu karena nanti bakal dipakai di persamaan matriks berikutnya. Oke, jadi nanti dapat ya yang di sini. Nanti nilai Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y7 sampai Y8 itu dari yang matriks yang tadi. Nah, nanti E1, E2, E3, E4 ini dari tadi dia ada atau enggak. Kalau seandainya ada, berarti dia 1. Kalau ini -1, -1, -1. Kalau dia enggak ada, nggak dipakai di kombinasinya, artinya 0. Tuh. Urutannya ngikutin yang ini nih. M10 dipakai berarti 1. M5 dipakai. Di sini 1, karena ini posisinya minus, ini minus, minus. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kang, izin nanya, Kang. Iya, kenapa? Kalau urutan kombinasi yang Y1, Y2, Y3, Y4 itunya boleh acak atau emang harus sesuai sama data ini, Kang? Urutannya. Emang Urutan kombinasinya. harus sesuai urutannya. Harus sesuai. Nah, ini kan kita pengolahan matriks. Nah, matriks itu kalau seandainya nanti dia ada yang kebalik, hasilnya bakal jadi berubah kan? Jadi urutannya harus disesuaikan dari kombinasinya, terus nilai Y1 sampai Y8-nya itu harus sesuai. Ada lagi yang bertanyain? Oh iya, tambahan, Mas Adib. Untuk matriks ini sebetulnya sih urutannya kalau kita ubah itu nanti matriksnya akan berubah juga. Tapi ujung-ujungnya nanti masa konvensionalnya akan sama sih dengan yang ditetapkan oleh ST ini. Ya. Jadi apa namanya? Urutan mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita ubah urutan, otomatis nanti serapannya berubah yang pas pengolahan datanya. Ya. Yang pas apa namanya? Yang koefisiennya itu saat dimasukin itu pasti berubah. Ya, tapi meskipun koefisiennya berubah, kalau perhitungannya kita selesaikan sampai akhir itu sama dengan yang urutan awal. Jadi itu pernah dibuktikan oleh Pak Pera ya sama Pak Willy, itu sama aja. Ya, ditambahan ya. Jadi sebetulnya Oke, berarti untuk yang penting ininya ya. Berarti yang penting ininya nggak boleh terbalik nih. Yang penting Betul. sesuai kombinasinya nilai Y-nya. Betul. Ya, silakan Dip. Karena kalau itu terbalik nanti hasilnya jadi salah. Oke, lanjut ya. Ini yang tadi. Nah, ini persamaan errornya. Jadi nanti dia ada di transpose, kemudian di inverse, dan selanjutnya. Sampai nanti dapat persamaan
Ini persamaannya cenderung sama kok. Jadi nanti dari yang ini, dari yang matriks ini, tadi ini dari yang si A. Kalau ini kan matriksnya AB, matriks A-nya itu tadi dari yang si ujinya, yang 10 kilo, terus ini yang 5 kilo, ini 2 kilo, 2 kilo, ini 1 kilo, dan B-nya itu yang si standarnya. Kalau standarnya dipakai tadi jadi 1, kalau standarnya nggak dipakai jadi 0. Nah, lanjut. Terus nanti lanjut dimasukin ke persamaan ini. Jadi nanti dapat nilai errornya yang ini, itu dari matriks A ditranspos, kemudian dikalikan dengan matriks A, nanti hasilnya diinverse, kemudian dikali lagi dengan transpos, seterusnya. Nah, ini step by step-nya tadi, ini matriks A yang pertama kita dapat. Kemudian ditranspos. Kenapa harus ditranspos? Karena kan tadi di persamaan yang kita butuhin, itu gini kan, M10, M5, M2, M2, M1. Sedangkan matriks yang kita punya, posisinya terbalik. Ini M10, M5, M2, M2, M1, 1 sampai 8. Makanya dia ditranspos dulu, biar nanti posisi koreksinya bisa sesuai. Udah, kalau udah tinggal lanjut sih perhitungannya. Dimasukin, ini ditranspos, nanti dikalikan. Oke. Perkalian matriks kalian udah dapet kan ya? Udah, Kang. Ya. Oke, berarti bisa dilanjut ya. Nah, nanti hasil akhirnya itu bakal gini. Jadi, ini persamaan error buat M1, ini buat yang M10, ini persamaan error buat yang M5, ini M2, M2, M1. Bukan persamaan errornya, ini hasil pengukurannya. Ini hasil pengukurannya. Jadi yang M10 itu nanti 10 ditambah 10 kali C. 10 kali C ini koreksi si standarnya. Ini didapat dari sertifikat. Jadi misalnya koreksi standarnya 0,1. Yaudah berarti nanti M10-nya itu 10 ditambah 10 kali 0,1 ditambah 1. Nah, ini yang tadi kegunaannya sih Y1, Y2, Y3, Y4 sampai Y8 yang kita hitung. Nanti dia harus masuk di sini. Jadi nanti hasil akhirnya nilai sebenarnya masa konvensional dari AT-nya itu ini 10 ditambah dari Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8. Kita coba di sini ya. Oke, sebentar. Oke, ini kita coba olah untuk yang M10 misalnya. Tadi kan dia pertama nilai masa nominalnya dia 10, terus ditambah sama 10 kali dari errornya. Karena di sini kita nggak punya data koreksi si standar, jadi kita asumsiin aja kalau koreksinya dia 0. Terus ditambah lagi 1,75 Y1. Nah, Y1 itu tadi yang ini. Kemudian dikurang
0,75 Y2. Berarti yang ini tambah lagi yang Y3 sampai seterusnya. Nah, karena yang tadi itu di kombinasi kelimanya itu kan kita harus tetap ngikutin yang awal tadi, yang sesuai matriks tadi. Nah, karena yang kelimanya itu tadi kita nggak ada yang dipakai, jadi dia 0. Makanya dimasukin 0 dikali Y5 dia tetap 0. Terus kemudian ini kita pakai yang 2 kilo. Oke, nah hasilnya nanti akhirnya kayak gini. Dapat dari massa konvensional si yang 10 kilo. Nanti buat yang 2 kilogram, 5 sama 1 itu tetap sama. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kang. Oke, udah sih kalau perhitungan sebenarnya gitu aja buat dapetin massa konvensionalnya. Soalnya nanti buat yang desiminasi ke atas bawah itu sebenarnya sama aja buat perhitungannya. Tinggal masukin ke matriks, terus nanti pakai persamaan ini. Yang penting yang harus diingat itu tadi kayak yang ini nih. Ini kan tadi pas di sini 0 karena emang kita nggak pakai kombinasinya. Jadi jangan sampai ketukar. Yang waktu matriks yang awal. Ini. Nah, matriks ininya harus tetap dicatat nih. Jadi kalau seandainya pas di sini itu nggak kita pakai, ya udah nanti persamaannya bakal tetap 0. Oke. Pokoknya yang paling penting itu sebenarnya persamaan akhir yang ini. Nah, persamaan akhir yang ini nih. Dari yang hasil tadi kita hitung Y, itu sebenarnya bisa langsung masukin di sini. Tinggal nanti kayak tadi ini, nilai koreksinya, terus masukin Y1 sampai Y8. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kang mau nanya. Ya. Kalau persamaan error itu dipakainya buat apa berarti? Persamaan error. Persamaan error ya buat nyari kesalahan si AT-nya. Jadi nanti dari hasil massa konvensional ini. Tunggu. Persamaan error. Enggak. Kita nggak pakai persamaan error soalnya ini kan tujuan dari kalibrasinya buat cari massa konvensional si AT-nya. Nanti dari yang matriks ini, kita dapat massa konvensional ini, udah. Ini hasil yang kita mau. Kan AT ada dua kan, massa nominal dan massa konvensional. Massa nominalnya yang ketulis dia 10 kg, 10. Oh, oke Kang, makasih. Ini dalam satuannya kilogram ya.
Jadi 9,96333 itu dalam kilogram. Kang, izin aja. Ya. Aku masih rada ini Kang, belum rada connect tadi sinyalnya ini. Kan di yang Excel tuh ada Y1, ada Y2, ada Y3, terus Y ya. Ya. Terus ngebandingin Oke. bedanya sama yang di sini apa? Ada Y1 sampai Y8 gitu. Takut ketuker tadi gimana Kang? Pakai Y-nya yang mana gitu? Gini. Yang nanti di akhir dipakai itu yang YI yang ini nih. Ini. Jadi ini Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, 7, 8. Ini tuh cuman yang ABBA ke-1, ini ABBA ke-2, ABBA ke-3. Terus nanti kita rata-ratain hasilnya dapat yang ini. Gitu. Jadi yang dipakai di akhir itu yang ini. Oh, gitu. Oh, oke. Siap. Kalian coba cek aja di modulnya buat yang perhitungan dapat nilai Y-nya. Kalau yang di sini kurang jelas. Jadi itu dari setiap ABBA tuh dicari dulu masing-masingnya, baru dirata-ratain. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan sih kayaknya udah cukup sampai situ aja. Nanti data lengkapnya saya kirim buat diolah sama kalian. Paling sampai situ dulu aja Pak Dudi. Pak Dudi ada Pak Dudi? Baik ya, mungkin saya coba sedikit catching. Ini standby semua ya? Iya Pak. Pak Dudi mana Pak Dudi? Oke. Jadi saya buat catching sedikit. Gambarannya adalah kita sebenarnya ada dua metode. Itu tadi metode diseminasi, ada lagi nanti metode perbandingan secara langsung. Nah, 4 hal yang pernah saya berikan sebelumnya, 4 hal penting, akurasi ke koreksi error sampai dengan aturan. Nah, ini adalah aturan meteorologis yang harus kalian step by step-nya harus kalian ikutin. Ada standar STTS ya, standar tes standar atau ABBBA. Nah, itu adalah dalam rangka kita mencari nilai dengan aturan meteorologis yang dipersyaratkan. Ya, nanti ujung-ujungnya kita nyari error sama koreksi juga. Setelah dihitung dengan menggunakan tadi matriks yang kalian cari, itu masa konvensionalnya kan. Nah, itu adalah aturan meteorologis. Nanti setiap besaran, ini besaran massa ya. Ada lagi nanti satuan ukur suhu juga ketika kita membandingkan antara dua buah termometer, itu sebenarnya ada teknik aturan meteorologis juga yang harus dipenuhi gitu. Karena gini, daya rambat suhu itu antara alat yang satu dengan alat yang lain itu ketika kita baca di titik alat 1 dengan alat 2 udah ada satu rumus tertentu. Nah, sama seperti ini halnya dengan ini, ada aturan meteorologis yang harus kalian penuhi, di mana dia metode STTS, standar tes standar. Nah, itu merupakan metode diseminasi ya. Jadi ada dua metode. Metode perbandingan langsung itu hanya nominal standar sama dengan nominal yang diuji. Kalau itu metode secara langsung. Kalau yang dijelaskan tadi ini adalah metode diseminasi di mana
ada beberapa set anak timbangan, sehingga kita perlu mencari kombinasi. Nah, kombinasi yang dipakai untuk mengukur besaran, misalkan 10 kilo, kombinasinya apa aja? Di bawah 10 kilo, 1 kilo, kombinasinya apa? Ada 500 gram, 200 gram, 1 gram. Nah, itu punya step by step yang harus kalian ikutin, prosedur yang untuk mencari nilai tersebut. Nah, kemudian nanti di hasil akhir sebenarnya kita kan tergantung juga yang tadi yang terakhir itu adalah perlu terkoreksi. Jadi masih terkoreksi dengan standar sertifikat standar. Kemudian lagi ada air buoyancy, setiap wake set itu kan misalnya ada beberapa kombinasi dengan gaya angkat udara yang berbeda-beda. Nah, itu juga sebenarnya bisa terkoreksi lagi. Tadi yang terkoreksi dari sertifikat kalibrasi itu dianggap nol karena tidak ada, sebenarnya bisa dilihat dari sertifikat standar yang digunakan. Terkoreksi selain dari sertifikat standar juga ada dari gaya angkat air buoyancy-nya untuk setiap kombinasi yang digunakan. Nah, itu globalnya. Jadi kalian juga harus tahu global, kemudian istilah-istilah di sini di kita biasanya ABBA, di tempat lain STTS, itu sama aja. Teknik-teknik atrometeorologis yang harus kalian step by step-nya harus dijalani. Mungkin itu tambahan sedikit. Mudah-mudahan tergambar jelas ya. Nanti saya coba juga berikan beberapa paper supaya apa? Kita juga selain tahu dunia yang penera, ada dunia kalibrasi yang kita punya 2 profesi di kementerian kita, profesi penera dan profesi PMB. Apa-apa yang kegiatan apa aja yang khususnya di pengelolaan laboratorium massa ini yang kalian perlu tahu bentuk-bentuk di laboratorium ya, terutama LPKB yang ada di Indonesia ya, sehingga kalian punya wawasan. Nah, mulai dari istilah, kemudian dari sekian banyak model-model, kalian sudah bisa menyimpulkan gitu. Kapan kita menggunakan metode ini, kapan kita menggunakan metode ini. Nah, untuk masa ini kebetulan cuma 2 metode, perbandingan langsung dan diseminasi. Nanti ada volume, ada penakaran masuk dan penakaran keluar, gitu. Ada gravimetri. Nah, dengan metode-metode yang berbeda-beda tadi, nanti kalian bisa melihat di laboratorium, kenapa sih BMC-nya tadi, kemampuan laboratoriumnya berbeda dengan kemampuan BMC di tempat lain. Ya, itu tadi, metodenya aja udah beda. Apalagi kalau dilihat dari alat yang digunakan sudah beda. Ada yang kemarin saya cerita, kontrol bat dijadikan standar. Padahal itu enclosure, sistem pengukuran enclosure itu dibandingkan dengan alat ukur atau instrumen ukur udah beda. Ada juga dia cuma sebagai media kontrol batnya, yang dibandingkan instrumen ukur dengan alat ukur misalnya. Termometer dengan LIG liquid thermometer. Nah, itu model-model itu ketika kalian tahu secara semua bentuk model pengukuran, sehingga kalian nanti bisa melihat kenapa berbeda-beda antara laboratorium satu dengan laboratorium yang lain. Sehingga mudah nanti ketika Anda KPL, kerja praktek lapangan, atau bekerja di suatu instansi, langsung bisa mencerna ini modelnya seperti ini, kenapa. Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan. Mungkin itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Dudi bisa ditutup atau dilanjut yang lain. Masih standby semua ini? Oke, Pak Bagus. Oke, siap. Mungkin untuk penjelasannya cukup saja sampai sini. Mungkin setelah ini silakan Pak Mas Adib nanti bikin Zoom sendiri ya untuk tutorial 2 jam tersisa ini, sehingga 2 jam ini kalian bisa selesai laporan praktikumnya. Ya. Ngerti ya? Paham ya? Jadi kalian break dulu sekitar 10 atau 15 menit. Sudah gitu nanti Kak Adib nanti buka lagi Zoom-nya untuk diskusi penyelesaian perhitungan dan laporan. Ya. Jelas? Semuanya? Ya, Pak. Oke ya, Pak Adib ya? Ya. Jadi, Pak, izin bertanya, Pak. Mangga silakan. Mau konfirmasi, Pak, untuk lapraknya itu hari ini atau minggu depan? Memang sih dikumpulkannya minggu depan, tetapi 2 jam ini kalian
manfaatkan sebaik-baiknya untuk penyelesaian laporan gitu. Jadi misalnya ada yang kurang paham tentang perhitungan, itu langsung konfirmasi diskusi dengan Kang Adib ya. Terus untuk diskusinya atau pembahasannya seperti apa, nanti bisa juga diskusi atau ngobrol dengan Kang Adib ya. Jadi kalian menuju minggu depan itu nggak terlalu berat gitu bikin laporannya, ada bayangan ya. Paham ya? Jadi hari ini jadi gimana? teknis pembuatan laporannya, Pak. Jadi kalau bisa hari ini 80% selesai gitu. Jadi 20% lagi kalian tinggal mikir lebih ringan lah ke minggu depannya. Ya. Oke ya, paham ya? Oh iya, siap, paham? Wahyu? Paham, Pak. Oke ya, Paham, jadi Pak. Setelah ini Kang Adib nanti buka lagi Zoom dengan akunnya Kang Adib ya. Udah gitu nanti kalian diskusikan sampai jam 12. Sampai nanti kalian paham hari ini tuh praktikum cara melakukannya bagaimana, kemudian cara perhitungannya bagaimana, sehingga nanti pada saat kalian membuat laporan, membahas, menghitung, itu selesai. Ya. Oke ya. Pokoknya kalian jangan puas dengan penjelasan yang sampai saat ini gitu. Ya. Jadi sambil kalian kerjakan laporan, sambil kalian diskusi dengan Kang Adib. Ya. Oke ya. Untuk folder laporan itu sudah saya upload, udah saya bikin foldernya di Kudagang. Jadi nanti misalnya sore ini sudah selesai, langsung aja diupload. Ya. Oke ya. Jadi masing-masing kalian jangan lupa ya, masing-masing kelompok itu bikin 2 laporan. Ya. Oke ya. Tapi karena tugasnya berkelompok, jadi itu nggak berat. Ya. Atau mau individu aja? Kelompok aja, Pak. Kelompok aja ya. Kelompok aja, Pak. Ampun. Ampun ya. Ya udah kalau ampun mah ya. Oke. Silakan lanjut ya nanti Kang Adib. Terima kasih Pak Bagus untuk tambahannya. Terima kasih juga Kang Adib dan juga Teh Dinda yang buat video praktikum buat kalian. Oke, nanti 2 jam tersisa kalian manfaatkan ya. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Sip ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.